Ia adalah Panglima Dayak, seorang yang dihormati dan ditakuti sekaligus. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Kita sudah cukup bersabar. Leluhur kita menangis melihat tanah kita dinodai. Saatnya kita mengayau kembali." Seruan itu disambut dengan sorak-sorai. Para pemuda Dayak dengan tubuh yang dilumuri minyak khas suku mereka mengangkat mandau mereka tinggi-tinggi. Ritual pun dimulai. Di bawah sinar bulan purnama, tubuh mereka digores sedikit dengan belati, membiarkan darah mereka bercampur dengan tanah. Mereka percaya dengan begitu roh nenek moyang akan melindungi mereka dalam pertempuran. Dan saat genderang perang ditabuh, kematian pun mulai menari di kota Sampit. Fajar pertama yang menyaksikan darah tumpah di kota itu datang dengan warna merah yang lebih pekat dari biasanya. Pasukan Panglima Dayak mulai bergerak ke perkampungan Madura. Mereka datang seperti bayangan hitam yang melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada negosiasi. Mandau-mandau mulai menari. Satu persatu, kepala para lelaki orang Madura dipisahkan dari tubuh mereka. Teriakan-teriakan minta tolong menggema, tapi tak ada yang bisa menolong. Darah membanjiri jalan-jalan, melumuri tanah yang selama ini mereka pijak bersama. Anak-anak menangis mencari ayah mereka yang telah dipenggal. Ibu-ibu berteriak histeris melihat suaminya tersungkur tanpa kepala. Bahkan mereka yang berusaha bersembunyi pun akhirnya ditemukan dan mengalami nasib yang sama. Panglima Dayak dengan mata penuh bara api memegang sebuah kepala yang masih meneteskan darah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit dan berteriak, "Ini adalah hari pembalasan, leluhur kita kini bisa tersenyum." Hari demi hari berlalu, tapi bau anyir darah tidak juga menghilang dari udara Sampit. Ratusan kepala orang Madura diletakkan di persimpangan jalan, menjadi peringatan bagi siapa saja yang masih bernyali untuk melawan. Pasukan TNI dan Polri akhirnya dikerahkan untuk menghentikan kekacauan. Ribuan orang Madura dipaksa mengungsi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini tak lebih dari abu dan puing-puing. Panglima Dayak, setelah memastikan bahwa tanah leluhurnya telah kembali ke tangan mereka, menghilang ke dalam hutan. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, akan tetapi legenda tentang dirinya masih diceritakan hingga hari ini. Tangisan yang tak pernah hilang tahun-tahun berlalu, tapi trauma itu tetap membekas. Di kota Sampit yang kini mulai pulih, ada satu tempat yang selalu terasa sunyi, bekas perkampungan Madura yang kini kosong. Orang-orang yang dulu tinggal di sana hanya bisa mengenang tanah yang telah mereka tinggalkan dengan air mata. Di hutan yang jauh dari kota, konon masih ada bekas altar tempat Panglima Dayak melakukan ritualnya. Orang-orang yang mendekat sering mendengar bisikan lirih, seolah-olah roh-roh mereka yang telah tiada masih merintih di antara pepohonan. Mereka adalah korban dari sebuah perang yang lahir dari dendam, ketakutan, dan luka yang tak kunjung sembuh. Dan hingga kini, cerita tentang Panglima Dayak yang memenggal ratusan kepala tetap menjadi legenda yang menakutkan dan mengingatkan bahwa sejarah berdarah itu tidak boleh terulang kembali. Tahun-tahun telah berlalu sejak tragedi Sampit mengubah wajah Kalimantan. Namun, meski pertempuran telah usai, luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. Di pedalaman Kalimantan yang jauh dari kota yang kini kembali tenang, hutan-hutan lebat masih menyimpan cerita yang tak semua orang berani membicarakannya.